perkenalkan, nama saya Rizky Risa Sucitra dari kelas PTE 01 Angkatan 2019 dengan NIM 1924040014. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tugas saya itu bab ke-6 tentang pengembangan tes evaluasi. Nah, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang pengertian tes dan tujuan evaluasi. Evaluasi tes hasil belajar merupakan hasil kompetensi siswa dalam kemampuan atau kecakapan siswa dalam pembelajaran. Kompetensi tes hasil belajar ini merupakan domain dari ranah pembelajaran taksonomi Bloom. Menurut Bloom dalam bukunya Taxonomy of Educational Objective, bentuk perilaku sebagai tujuan yang harus dirumuskan dapat digolongkan ke dalam 3 klasifikasi atau 3 domain atau bidang, yaitu domain kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, yang pertama kita bahas yaitu domain kognitif. Domain kognitif adalah tujuan pendidikan yang berhubungan dengan kemampuan intelektual atau kemampuan berpikir, seperti kemampuan mengingat dan kemampuan memecahkan masalah. Domain kognitif merupakan, menurut Bloom, terdiri dari 6 tingkatan, yaitu yang pertama pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintesis, dan evaluasi. Nah, yang kedua yaitu domain afektif. Domain afektif berkenaan dengan sikap, nilai-nilai, dan apresiasi. Domain ini merupakan bidang tujuan pendidikan kelanjutan dari domain kognitif. Artinya, seseorang hanya akan memiliki sikap tertentu terhadap suatu objek manakala telah memiliki kemampuan kognitif tingkat tinggi. Domain afektif ini memiliki 3 tingkatan, yaitu penerimaan, respon, dan menghargai. Nah, selanjutnya itu domain psikomotorik. Domain ini meliputi semua tingkah laku yang menggunakan syarat dan otot badan. Domain psikomotorik adalah tujuan yang berhubungan dengan kemampuan atau keterampilan atau skill seseorang. Ada 5 tingkatan yang termasuk ke dalam domain ini. Yang pertama itu keterampilan meniru, yang kedua keterampilan menggunakan, yang ketiga keterampilan ketetapan, yang keempat keterampilan merangkaikan, dan yang terakhir yaitu keterampilan naturalisasi. Dalam penilaian evaluasi hasil belajar ini digunakan berdasarkan penilaian acuan, patokan, dan penilaian acuan normatif. Yang kedua, penilaian ini juga menggunakan dengan tes evaluasi pembelajaran. Tes adalah suatu tugas atau serangkaian tugas yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dengan maksud untuk membandingkan kecakapan mereka saat antara satu dengan yang lainnya. Secara umum, ada 2 macam fungsi yang dimiliki oleh tes. Yang pertama itu sebagai alat pengukur terhadap peserta didik, dan yang kedua itu sebagai alat pengukur tingkat keberhasilan program pengajaran. Nah, sebagai alat ukur, tes dapat dibedakan menjadi beberapa jenis dan golongan, tergantung dari segi mana atau dengan alasan apa penggolongan tes itu dilakukan. Ditinjau dari segi fungsi yang dimiliki oleh tes sebagai alat pengukur perkembangan belajar peserta didik, tes dapat dibedakan menjadi 6 golongan, yaitu yang pertama tes seleksi, yang kedua tes awal, yang ketiga tes akhir, yang keempat tes diagnostik, yang kelima tes formatif, dan yang keenam tes sumatif. Kalau dilihat dari aspek kejiwaan yang diungkapkan tes, setidaknya dapat dibedakan menjadi 5 golongan, yaitu tes intelijensi, yang kedua tes kemampuan, yang ketiga tes sikap atau attitude test, yang kelima tes kepribadian atau personality test, dan yang terakhir tes hasil belajar. Nah, kalau dilihat dari segi banyaknya orang yang mengikuti tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu tes individual dan tes kelompok. Nah, kalau dilihat dari segi waktu yang disediakan bagi tes untuk menyelesaikan tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan, yaitu power test dan speed test. Kalau dilihat dari segi bentuk responnya, tes dapat dibedakan juga menjadi 2 golongan, yaitu verbal dan non-verbal test. Nah, ditinjau dari segi cara mengajukan pertanyaan dan cara memberikan jawabannya, tes dapat dibedakan menjadi 2 golongan juga. Yang pertama tes tertulis,
dengan menggunakan pensil dan paper test atau kertas tes, dan yang kedua itu tes lisan tanpa menggunakan pensil atau kertas. Nah, selanjutnya itu bentuk-bentuk penyusun tes hasil belajar. Nah, yang pertama itu penyusun tes tertulis. Sebagai alat ukur perkembangan dalam kemajuan belajar peserta didik, apabila ditinjau dari segi bentuk soal-soal, dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama tes belajar bentuk uraian. Nah, pada umumnya tes ini adalah sejenis tes kemampuan belajar yang memerlukan jawaban yang bersifat pembahasan atau uraian kata. Ciri-ciri dari pertanyaan ini yaitu didahului dengan kata-kata seperti uraikan, jelaskan, mengapa, bagaimana, bandingkan, simpulkan, dan sebagainya. Soal-soal bentuk esai biasanya jumlahnya tidak banyak, hanya sekitar 5-10 soal, dan dalam waktu kira-kira 90 menit sampai 120 menit. Nah, yang kedua yaitu tes hasil belajar bentuk objektif. Nah, tes ini berbentuk seperti tes benar salah atau true or false. Yang kedua tes pilihan ganda multiple choice. Yang ketiga tes menjodohkan, dan yang keempat tes isian. Nah, selanjutnya itu penyusun tes lisan. Tes lisan digunakan untuk mengevaluasi hasil belajar berupa kemampuan untuk mengemukakan pendapat-pendapat atau gagasan-gagasan secara lisan. Nah, yang ketiga itu tes penyusun tindakan. Tes tindakan dimaksudkan untuk mengukur keterampilan siswa dalam melakukan suatu kegiatan. Dalam tes tindakan, persoalan disajikan dalam bentuk tugas yang harus dikerjakan oleh testi. Tes tindakan pada umumnya digunakan untuk mengukur taraf kompetensi yang bersifat keterampilan atau psikomotorik. Nah, di mana penilaiannya ini dilakukan terhadap proses penyelesaian tugas dan hasil akhir yang dicapai oleh tester tersebut. Nah, selanjutnya itu bagian C, langkah-langkah dalam penyusunan tes. Nah, penyusunan tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tujuan mengadakan tes. Nah, apa tujuan kita mengadakan tes? Nah, yang kedua itu mengadakan pembatasan terhadap bahan yang akan dites. Yang ketiga, yang ketiga itu merumuskan tujuan instruksional khusus dari tiap bagian bahan. Yang keempat itu menderetkan semua tik dalam tabel persiapan yang memuat ulang aspek tingkah laku terkandung dalam tik itu. Tabel ini digunakan untuk mengadakan identifikasi terhadap tingkah laku yang dikehendaki agar tidak terlewati. Nah, yang kelima itu menyusun tabel spesifikasi yang memuat pokok materi, aspek berpikir yang diukur, beserta imbangan antara kedua hal tersebut. Nah, yang keenam yaitu menuliskan butir-butir soal didasarkan atas tik-tik yang sudah dituliskan pada tabel, aspek tingkah laku yang dicakup. Nah, itu tadi caranya. Nah, terus yang keempat yaitu merevisi dan mengembangkan produk evaluasi. Nah, evaluasi hasil belajar dapat dikatakan terlaksana dengan baik apabila dalam pelaksanaannya senantiasa berpegangan pada 3 prinsip dasar, yaitu yang pertama prinsip keseluruhan, yang kedua prinsip kesinambungan, dan yang ketiga yaitu prinsip objektivitas. Nah, dalam evaluasi itu ada 2. Yang pertama ini evaluasi proses pengajaran. Evaluasi terhadap proses pengajaran dilakukan oleh guru sebagai bagian integral dari pengajaran itu sendiri. Artinya, evaluasi harus tidak terpisahkan dalam penyusunan dan pelaksanaan pembelajaran. Evaluasi proses bertujuan untuk menilai keefektifan dan efisiensi kegiatan pengajaran sebagai bahan untuk perbaikan dan penyempurnaan program dan pelaksanaannya. Komponen masukan dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yakni masukan mentah atau raw input, yaitu para siswa, dan masukan alat instrumental input, yakni unsur manusia dan non-manusia yang mempengaruhi terjadinya proses. Nah, yang kedua itu evaluasi hasil pembelajaran. Pada umumnya, evaluasi hasil pengajaran baik dalam bentuk formatif maupun sumatif telah dilaksanakan oleh guru. Melalui pertanyaan secara lisan atau tulisan pada akhir pengajaran, guru menilai penghasilan pengajaran atau tes formatif. Demikian juga tes sumatif yang dilakukan pada akhir program seperti akhir kuartal atau akhir semester.
Penilaian diberikan kepada siswa untuk menentukan kemajuan belajarnya. Tes tertulis baik jenis tes esai maupun jenis tes objektif dilakukan oleh guru dalam penilaian sumatif tersebut. Penilaian hasil belajar bertujuan melihat kemajuan belajar siswa dalam hal penguasaan materi pengajaran yang telah dipelajarinya sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkannya. Nah, sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.